Karena tuh tadi gue sempet dengar sempet melihat lah lu bikin instastory tentang pengalaman pilu lah, pengalaman yang gak enak lah zaman dulu gitu, karena tuh pas lagi masih berjuang mendapatkan cuan-cuan ya, menjadi wanita mandiri lah, ternyata dapat pengalaman gak enak, hampir diperkosa gitu. Seperti apa sih kak itu ceritanya gitu kan? Oh, kalau hampir diperkosa itu sebenarnya dari awal tahun, pas tahun 2017 saat saya lagi mencoba merintis usaha sendiri. Yang benar-benar saya start dari nol sendiri, itu usaha liquid vape. Nah, ini ceritanya saya lagi ke Surabaya karena ada acara vape yang dimana saya sudah sign kontrak sebagai brand ambassador. Tapi setelah saya mengerjakan pekerjaan di sana sebagai BA apa segala macam, pada saat malamnya, malam menuju pagi, itu saya hampir diperkosa sama oknum tersebut. Bukan hanya diperkosa aja, tapi sempat mau dijebak narkoba. Yang dimana kayak di ruangan itu, di ruangan saya ya, ditaruh obat-obatan yang notabene-nya saya tidak tahu ini itu narkoba. Karena pada saat itu umur saya masih cukup kecil. Dan zaman itu media sosial, pengetahuan belum seluas seperti sekarang. Nah, setelah itu saya hampir diperkosa, baju saya hampir dibuka, saya hampir telanjangin. Akhirnya orang-orang terdekat papa saya datang lah, orang-orang kepercayaan, dan saya dipulangkan ke Jakarta. Sejak saat itulah saya hengkang dari dunia vape, semua saya tinggalkan karena mental saya kena. Yang dimana pada saat itu saya belum mengerti apa-apa gitu, yang saya tahu cuma sekolah, kuliah, ngerjain usaha, taunya malah apes seperti itu. Karena ternyata banyak orang yang tidak suka sama saya. Jadi banyak yang berasumsi A, B, C, D segala macam, sampai ada dulu itu akun Instagram namanya Lambetura Vape. Di situ saya dihujat, dibilang star syndrome, karena pada saat itu ketika saya merintis usaha vape, usaha liquid lebih tepatnya, berbarengan dengan film saya rilis. Jadilah ada asumsi star syndrome dan lain-lain, padahal sini hanya menjalankan apa yang sudah ada gitu kan, yang tugas saya. Sampai ada satu kalimat yang gak mengenakan, yaitu saya dibilang anak gak jelas dari keluarga gak jelas. Dari situ ya keluarga saya ngamuk, dan akhirnya papa saya bilang untuk cut off usaha itu karena lingkungannya kurang baik, kurang sehat, intinya merusak mental lah. Akhirnya saya kembali untuk meneruskan kuliah. Itu kan saat itu saya usaha sambil kuliah juga kan, menyelesaikan kuliah, dan ya sudah melanjutkan hidup sebagai selebgram gitu. Pas kejadian kondisi, maksudnya setelah kejadian sama sekarang pulang, kondisi kakak gimana tuh kak? Kondisinya traumatis banget nggak sih, atau traumatis banget. Bahkan saya 6 bulan tidak berani megang handphone. Untuk ketemu orang lain aja kecuali keluarga saya nggak berani. Karena pulang dari sana saya sempat masuk rumah sakit juga, karena kan shock dan lain-lain. Bahkan saya sampai nggak bisa ngomong 7 hari. Karena saking traumatitisnya gitu loh, trauma banget. Pada saat pemulangan saya dari Surabaya ke Jakarta pun, saya sepanjang perjalanan saya menggunakan protokoler. Lalu di pesawat saya sampai pakai oksigen, saking saya nggak bisa ngapa-ngapain, saking traumanya gitu. Dan di situ juga kondisi saya lagi kurang fit, karena saya lagi kena penyakit gejala tipes. Tapi karena saya sudah sign kontrak, jadi mau nggak mau saya harus tetap berangkat. Karena prinsip saya selama saya masih bisa jalan, ya udah saya jalanin. Taunya kena apes seperti itu, ya sudah. Dari situ kayak, oh udah deh, trauma angkat tangan gitu. Itu proses sembuh dari rasa trauma pernah hampir diperkosa gitu, berapa lama tuh kak? Untuk proses sembuhnya sendiri bisa dibilang 1 tahun ya total. Cuman kayak 6 bulan tanpa handphone, banyak orang menghubungi saya, nggak saya bales, telepon nggak saya angkat, segala macam. Saya kayak pegang handphone itu hanya seperlunya, segala macam. Saya buka Instagram juga nggak mau, buka medsos nggak mau. Jadi kerjaan saya cuma main game, jadi saya peralihannya itu ke main game gitu kan, karena saya hanya di rumah aja. Terus setelah itu setahun selanjutnya setelah kejadian barulah saya berani muncul lagi di IG. Karena kan mau nggak mau ya saya harus tetap melanjutkan hidup, nggak bisa dong stuck dengan kejadian tersebut. Dari situlah banyak belajar, melakukan trauma healing segala macam, jalan-jalan apa, yang penting saya nggak mau ketemu orang itu lagi gitu. Berarti langsung setelah bangkit lagi langsung selektif. Oh iya, selektif banget, selektif banget. Dari situ saya selektif pertemanan. Cuman ya pengalaman buruknya nggak cuma sampai situ aja. Di tahun 2022
juga sempat hampir, kalau ini hampir kejadian ulang, bahkan sama orang yang papa saya amat percaya, yang ibaratnya saya dititipkan, taunya saya hampir diperkosa lagi, dan di situ uang saya pun nggak dibalikin sampai sekarang puluhan juta. Bilangnya pinjam tapi nggak dibalikin, ya saya nggak perlu sebut oknumnya siapa ya, orang-orang udah banyak yang tahu kok segala macam. Cuma ya udah, kalau itu uang hasil minta papa saya, it's okay gitu. Cuman ini uang hasil saya jeripayah dari dulu, dari usaha vape, usaha liquid, saya bikin konten segala macem ya. Jadi kayak sakit hati aja gitu. Makanya kesini makin selektif lah dengan semua pertemanan, karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan nusuk kita dari belakang gitu. Oke Kak, ini sebelum masuk topik yang lain, mungkin apa yang mau disampaikan ke, ya kita kan pas sebut nama gitu, orang-orang yang pernah mungkin menyakiti kakak, seperti apa yang tadi kakak ceritain tadi? Saya cuma mau menyampaikan stop lah untuk menyakiti orang lain, karena yang namanya karma itu sebenarnya benar-benar ada gitu kan. Ketika kamu menyakiti orang lain, suatu ketika orang lain yang akan balas kalau orang itu nggak balas, dan Tuhan itu nggak tidur, apalagi menyakitinya itu bukan cuma sekedar materi ya. Kalau materi kan ya udah, uang hilang besok bisa kita cari lagi, tapi kalau udah kena mental, apalagi nyakitinnya ini perempuan, yang kalian tahu perempuan ini nih kodratnya bukan untuk disakiti tapi dilindungin. Balasan Tuhan itu jauh lebih kejam. Jadi saya kayak sekarang hanya menunggu balasan orang-orang yang nyakitin saya itu satu persatu mulai diperlihatkan lah, mereka menjadi menderita dan lain-lain, padahal saya nggak ngedoain loh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.